wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uts li jami'in nas huda wa rahmah. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله والدا رحم الله والدا أعان ولده على بره. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Pertama-tama yang saya muliakan para habaib, para sentir, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa saya punya saudara Alhamdulillah Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan juga tidak lupa wabil khusus yang menyebabkan kita kumpul pada malam hari ini. Kita punya saudara Haji Abdullah bin Kiai Hamid Arif bin Haji Timing. Dengan barakah kita menghadiri undangan daripada saudara kita, saudara Haji Abdullah, maka alhamdulillah lidah kita menjadi bergerak menyebut-nyebut nama Allah dan Rasulnya. Pikiran kita menjadi istirahat dari berpikir-pikir yang tidak mendatangkan pahala. Badan kita berada di satu tempat yang tujuannya adalah untuk mendapatkan nazarul rahmah dari Allah dan Rasulnya. Yang semua perkumpulan ini insya Allah menjadi saksi buat kita. Tidak hanya yang dikirimkan doa yang bergembira pada malam hari ini, melainkan orang-orang tua kita pun, guru-guru kita dan diri kita, keluarga kita semua insya Allah akan menjadi orang yang bahagia. Amin. Pada malam hari ini, jika menurut kesehatan mungkin saya nggak bisa hadir, tetapi alhamdulillah saya bisa berkumpul bersama antum semua. Dengan diawali Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ni'amillah wa amdali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haq al-haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Saya akan menyampaikan apa yang penting untuk diri saya khususnya dan juga umumnya untuk antum semua, agar membuktikan kita berkumpul bersama untuk melaksanakan satu hal yang memang mengikuti daripada jejak para aulia dan ulama, yakni memperingati haul, yang semua ini memiliki dasar, yang semua ini memiliki dalil, yang semua ini dapat dipastikan benar dan baiknya. Sebelumnya saya juga ingin bertanya kepada antum, dijawab dengan serempak, siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita semua yang hadir di sini adalah para anak dari bapak dan ibu kita? Ya. Cucu dari kakek dan nenek kita? Ya. Menjadi bapak daripada anak-anak kita? Ya. Jawabnya semua iya. Berarti kalau kita yang pertama mengakui bahwa kita
adalah hamba Allah, Tuhan satu-satunya yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, sudah barang tentu kita memiliki kewajiban untuk mentaatinya. Mengapa begitu? Karena identik, sesuai. Memang Allah menciptakan kita dan bangsa jin itu untuk mengabdi padanya. Banyak sekali kewajiban-kewajiban hamba untuk ditunaikan demi menunaikan hak-haknya Allah. Jawabnya, kesimpulannya, tidak akan ada satupun manusia yang sanggup untuk menunaikan hak-haknya Allah. Mana contohnya? Orang Islam wajib sholat, Wajib. berarti wajib berwudu. Kita diperintahkan sholat, hukumnya wajib. Sebagai tiang agama, saya sebut yang pertama adalah sholat, karena bulan yang kita sekarang ini ada adalah bulan Rajab, yang mana pada malam tanggal 27 bulan Rajab Allah memerintahkan Nabi yang paling dikasihinya untuk mengambil satu bingkisan, yang bingkisan itu tidak pernah diterima oleh Nabi dan Rasul manapun. Sallu ala Nabi. Yaitu sholat 5 waktu. Sholat sudah barang tentu merupakan satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh badan dan juga oleh hati. Mana kelakuan badan di dalam sholat? Mengangkat tangan ketika takbir dihukumi sunnah. Kemudian ada di situ ruku', sujud, i'tidal, tumakninahnya pun ada di situ. Kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud untuk melakukan sujud yang kedua kali, kemudian berdiri lagi, dan seterusnya sampai ditutup dengan salam, juga dengan menggerakkan anggota badan ke kanan dan ke kiri. Itu namanya pekerjaan badan, disebut af'al dalam ilmu fikih. Perbuatan-perbuatan badan di dalam sholat sudah diatur, sehingga menjadi batal sholat seseorang ketika mengeluarkan gerakan-gerakan yang bukan merupakan aturan gerak dalam sholat. Seperti apa? Seperti menoleh, membuang muka ke arah kanan dan kiri yang tidak dibutuhkan, atau berjalan ketika sholat yang tidak memiliki alasan, maka batal sholat orang itu. Sudah tahu diatur seperti itu saja pun kita masih banyak salah. Tetapi salah kita tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena salah satu daripada sifat Allah Ta'ala Halim, lemah lembut, penuh kasih sayang. Itu tugas kewajiban kita di dalam mentaati Allah. Yang pertama adalah itu. Siapa yang menyampaikan bahwa sholat itu wajib? An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi kita mengerjakan sholat, menunaikan haknya Allah, salah satunya adalah sholat yang paling pertama. Kemudian kita menerima, membenarkan apa yang disampaikan oleh An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu. Itu khabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa sholat hukumnya wajib. Waktunya sudah barang tentu juga ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat diwajibkan oleh Allah memerintahkan muslimin mukminin sholat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sholat zuhur belum masuk waktu, boleh sholat? Waktunya udah habis, haram nggak sholat? Orang yang sholat di luar waktu dengan menyengaja, maka dia mendapatkan hukum haram, tapi tetap dia wajib mengerjakan sholat itu.
Kembali kepada yang kedua. Kalau Allah menjadikan kita, menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya, yang pertama hak Allah adalah kita menunaikan sholat. Kemudian yang kedua, kita pun adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita sebagai hamba. Hamba siapa? Allah. Kemudian menjadi umat. Umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin mukminin banyak dan tidak terhingga. Tidak ada satupun manusia yang dapat menunaikan secara seluruhnya. Tetapi bukan berarti meninggalkan seluruhnya. Sholat kita sudah kerjain. Perintah Allah juga, kalau sholat sudah dikerjain, jangan bohong, jangan menipu orang, jangan pura-pura, jangan bertipu muslihat. Itu juga wajib hukumnya. Supaya kita tidak keliru, jangan hanya beranggapan yang penting saya sudah sholat, begitu kelar sudah sholat, dagang nyolong timbangan. Naudzubillah. Dilarang Allah nggak nyolong timbangan? Dilarang. Dagang modalnya pakai duit riba, duit renter, minjem duit bank. Dilarang Allah nggak itu? Dilarang. Yang namanya kita mengibadati Allah, kriterianya cuma sedikit. Ibadah itu amal wa tarok, mengerjakan dan meninggalkan. Mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, baru disebut kata taat. Kemudian kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil seluruhnya. Apa yang dilarang, tinggalkan seluruhnya. Apa yang diperintah, kerjakan seluruhnya. Apa yang dilarang, tinggalkan seluruhnya. Apa maksudnya? Perintah Allah, terima seluruhnya. Larangannya, tinggal seluruhnya. Perintah Nabi, ambil seluruhnya. Larangannya, tinggal seluruhnya. Artinya, jangan merubah-rubah tatanan hukum Allah dan Rasulnya. Kita diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Berarti stempel yang ada pada diri kita pertama-tama adalah kita hamba Allah. Kemudian Allah menentukan bahwa kita ini adanya setelah zaman Nabi Muhammad. Berarti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah nggak bakal bisa dikerjain semuanya. Kata Imam Haddad, walaupun manusia punya sejuta jiwa yang dipakai perang di jalan Allah, sampai sejuta kali mati syahid, mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi, sampai sejuta kali. Kemudian seluruh pikirannya dicurahkan untuk agama. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur, pokoknya ibadah dulu, tetap tidak akan pernah bisa menjadi orang yang takwa. Mengapa begitu? Li'izamin haqqillah ala ibadih. Saking besarnya, saking banyaknya hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Tadi saya sudah bertanya, wajib sholat nggak kita? Wajib. Disuruh wudhu. Wudhu pakai air, airnya diadain nggak? Diadain. Disuruh basuh muka, hukumnya wajib, mukanya dikasih nggak? Dikasih. Disuruh basuh kedua tangan, tangannya dikasih nggak? Dikasih. Walau ada orang yang tidak punya tangan, tapi tempat adanya tangan ada nggak? Ada. Tidak bisa menunaikan hak Allah dan Rasulnya secara sepenuhnya. Tapi ada satu penolong. Ada satu penolong yang dapat membuat kita tercatat telah menunaikan hak-hak Allah dan Rasulnya. Apa itu? Bakti kepada kedua orang tua.
Dalam hadis qudsi, ini anak-anak coba jangan ngobrolnya anak. Kalau ngobrol mendingan suruh keluar ini. Di dalam hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, An-Nabi bersabda dari riwayat yang diriwayatkan dari Allah Rabbul Alamin, maksudnya hadis qudsi. Apa kata beliau? Allah berfirman, Allah menyatakan, man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Siapa orang yang berada di pagi hari membuat bahagia kedua orang tuanya sampai orang tuanya redha kepadanya, walaupun orang itu membuat saya murka, artinya dia maksiat, aku ridho pada orang itu. Wa man asbaha muskhitan liwalidayhi murdiyan li wa ana anhu sakhitan. Siapa orang yang berada di pagi hari membuat kecewa dan sakit hati orang tuanya, dia melakukan ibadat membuat aku ridho, segala macam ibadat dikerjakan, kalau dia membuat tidak ridho orang tuanya, maka aku pun akan murka kepada orang itu. Jadi bagi para anak, kalau kepengen dapat ridhonya Allah, bikin senang kedua orang tua. Sebab di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu orang datang yastashir, bermusyawarah, nanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaiat ikut perang. Nabi cuma tanya, masih punya ma bapak tak kamu? Ini orang bilang, saya ya Rasulullah datang kepadamu untuk minta diajak, minta diizinkan diajak perang, sampai-sampai saya pergi nih membuat nangis abah ibu saya. Demi saya kepengen ikut perang kepadamu, bersamamu. Apa kata Rasulullah SAW? Irji', pulang kamu. Buatlah kedua orang tuamu itu tertawa, senang, sebagaimana kau telah membuat keduanya menangis. Tidak diizinin ikut perang kalau orang tua enggak redho. Ayat yang saya baca tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk tidak menyembah kepada selain Dia, artinya jangan menyekutukan Allah, dan hendaknya berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berakhlaklah kepada kedua orang tua. Perintah anak bakti sama orang tua disejajarkan dengan menyembah Allah. Ini untuk menandakan bahwa bakti sama orang tua ini adalah penyebab ibadat disebut yang paling afdol. Artinya, walau orang itu sholat melulu, tahajud melulu, puasa sunnah melulu, haji mundar mandir, umroh mundar mandir, kalau bikin durhaka kepada orang tua, semua amalnya itu akan tidak dihirau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini acara hall ini mestinya yang hadir bertambah cerdasnya. Ini contoh kalau anak bikinin hall orang tua, contoh bahwa orang tuanya sudah berhasil mendidik anak. Karena berapa banyak orang kaya meninggal, anaknya ditinggalin harta waris, dipakai ke diskotik, dipakai judi, dipakai mabuk, dipakai trek-trekan motor, dipakai berat, yang macam-macam. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Nah, jadi kalau ada peringatan haul, kita datang menghadiri peringatan haul,
kita mesti tahu, ya Allah, berikan jugalah kepada saya anak yang seperti ini. Yang kalau saya sudah meninggal dunia, anak saya masih ingat sama saya, membacakan doa buat saya. Karena al-mayyit fi qabrih, perumpamaan orang mati di dalam kubur kal gharigil mutaghawwis. Perumpamaan orang mati itu di dalam kubur seperti orang hanyut yang tadhirud da'wah, yang ngarep-ngarepin doa dari saudara, dari anaknya, dari istrinya kalau lakinya yang meninggal, dari anak, dari suaminya kalau istri yang meninggal, dari anak, dari saudaranya kalau saudaranya yang meninggal. Jadi kalau kita punya keluarga yang sudah meninggal dunia, mereka di dalam kubur menantikan doa dari kita. Sampai dikatakan apa? Fa idza lahiqathu, apabila orang mati itu mendapatkan kiriman doa, khairun minad dunya wa ma fiha, dia itu lebih menghargai Fatihah satu dari orang itu buat dirinya daripada dikasih dunia segala-galanya. Jadi orang mati gak bakal senang dibeliin apapun, yang paling senang dikirimin doa. Caranya bagaimana kalau kita mati supaya didoain sama anak kita? Kitanya dulu kudu bakti sama orang tua. Baru abaakum tabarrukum abnaukum, baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka akan berbakti anak-anak kalian kepada kalian. Jangan sampai anak gak diajarin ngaji, jangan sampai anak tidak diajarkan mengenal hak-haknya Allah. Belum lagi kalau kita bercerita membuka tentang ucapan yang disampaikan oleh Ibn Abbas. Salah ayat, katanya 3 ayat. Nazalat magrunatan misalat. Ada 3 ayat yang diturunkan bersamaan, berdampingan dengan 3 ayat lainnya. Ada 3 ayat bersamaan dengan 3 hukum. 3 ayat dengan 3 ayat yang di dalamnya terdapat 6 hukum. Ayatnya cuma 3, tetapi 3 ayat itu selalu berdampingan, sehingga di dalam 3 ayat itu terdapat 6 hukum. Enggak sah dikerjain yang satu tanpa kerjain yang satu lagi. Apa dia? Yang pertama-tama wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah juga kalian kepada Rasulullah SAW. La yaqbalullah, Allah gak bakal terima orang yang taat kepada Allah, sholat, apa segala macam, tapi tata caranya nggak ngikutin Nabi. Zaman sekarang banyak katanya Islam, kiai bahkan oknum-oknum beragamanya tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Akibat punya guru, kiainya ngaco juga. Jadi kalau orang murid yang namanya murid punya guru ngaco, pasti muridnya juga bakal ngaco. Mereka berislam, mereka mencoba-coba untuk ngelus-ngelus Al-Quran supaya setuju dengan kelakuan salahnya. Yang namanya Islam kan rahmatan lil alamin. Jadi kudunya begini, kudunya begitu. Sampai-sampai dipahami bahwa kiai itu punya wewenang untuk merubah Quran dan hadis. Di zaman sekarang. Jadi taat kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah SAW. Itu 2, taat sama Allah, taat kepada Rasulullah. Ayatnya 1, ati Allah wa ati Rasul, 1 ayat. Tapi di dalam ayat itu ada 2 hukum. Mesti taat sama Allah, mesti taat kepada Rasulullah. Mesti taat sama Allah, mesti taat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah oleh kalian sholat, wajib bagi kalian sholat, dirikan sholat dan keluarkan zakat. Tidak diterima sholat seseorang ketika dia hidup sudah wajib hukum zakat baginya, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, ditolak sholatnya oleh Allah. Atau sebaliknya, zakat dikeluarkan, sholatnya enggak, tidak sah. Ini untuk menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah aturan Allah dan Rasulnya. Ayat pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah SAW.
Bagaimana kalau ada Habib nggak taat sama Allah dan Rasulnya? Jangan diturutin, jangan diikutin. Ada kiai tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan diikutin, jangan diturutin. Mau siapapun kamu. Kenapa? Karena asas iman, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ngerti itu? Kalau begini caranya, sedangkan HP sekarang sudah semuanya ada di tangan, ada di kantong, masing-masing punya HP Android, ada paket YouTube-nya, bertebaran di YouTube kiai-kiai yang benar sama kiai-kiai yang oknum-oknum geblek. Tinggal terserah mana otak, adanya di mana nih otak kita. Kalau otak kita lebih condong kepada yang beriman, kepada unsur iman, maka sudah pasti hati kita akan tahu mana kiai oknum geblek, mana kiai yang benar, mana Habib yang benar, mana Habib yang linglung. Paham itu? Kalau Habib saja cucu Nabi gak boleh diikutin, kalau dia ngaco, apalagi yang bukan Habib. Paham itu? Ngerti itu? Banyak ciri-cirinya. Kiai oknum, ustadz oknum, haji oknum, banyak cirinya. Kadang-kadang dia nggak nyela sholat, dia nggak nyela haji dan umroh. Mulai dia kutik-kutik ayat Quran. Ini tanda kan? Mestinya kita berakal. Oh, ini geblok nih. Jangan dibuka lagi YouTube besok-besok ini. Tandain aja. Ini Kiai Gondorwo. Paham? Sebab nanti kalau di dalam kubur, dia gak bakalan hadir nolongin kita tuh. Kenapa? Dia juga lagi dikebukin soalnya. Paham? Ngerti? Nanti yang lebih luas insya Allah Kiai Ahmad Sobri Lubis insya Allah. Ini saya kasih yang poin-poinnya aja dulu. Paham ya? Ini alhamdulillah maka saya bisa hadir, bisa ngomong begini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin ya Allah. Pak, yang namanya mati itu prosesnya lama, Pak. Kita kalau ngeliatin orang lagi sekaratul maut kan biasanya bentaran banget terus mati ya. Padahal prosesnya lama banget itu. Pertama datang malaikat yang pertama nih, cabut dari ujung kaki nih. Maaf saya contoh dari kaki, dicabut sampai ujung kaki sampai tekuk. Begitu malaikat. Datang lagi malaikat kedua, nyabut lagi sampai ulu hati. Pergi lagi tuh malaikat. Sampai tenggorokan, pergi lagi tuh malaikat. Nah asal udah di tenggorokan, ini kerjaan malaikat Israel. Kalau nih otak pikirnya dagang mulu, kerja mulu, bohong mulu, maksiat mulu, itu kayak nyabut singkong di musim panas. Pada patah, didengkek terus malaikat Israel, gak ada urusan, berabat habis. Tapi kalau pikiran kita sebentar kita tafakur, ya Allah, alhamdulillah, Kau ciptakan hamba ya Allah, padahal Kau gak butuh kepada hamba, Engkau gak butuh sama siapapun, Engkau tidak butuh kepada apapun, tapi Kau ciptakan hamba. Ini merupakan penghormatan Engkau kepada hamba ya Allah. Jadikanlah diri hamba ini bisa menjaga kehormatan ini ya Allah, supaya hamba tidak menjadi orang-orang yang melawan Engkau ya Allah. Setelah hamba Engkau ciptakan, minum Kau kasih air, makan Kau kasih makanan, jalan Kau kasih hamba bisa berpijak di bumi, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka nabi ni'matin fa min Allah. Sesungguhnya semua nikmat adalah dari siapa? Allah. Dari Allah. Gak pakai ada cerita orang pangkat berarti matinya beda, gak bisa lah. Gak bisa, malah kadang-kadang ribet, orang pangkat matinya lebih ribet kadang-kadang. Ibaratnya orang bawa motor baru sama bawa sepeda jelek ke pasar, lebih aman yang mana? Woi, jawab. Beda. Kalau sepeda yang jelek begitu dibawa ke pasar, main gabungin aja juga Pak, maling mikir nyolong. Gua malam nyolong paling gua dapat 2 kilo, digebukinnya kagak nyangkut, ini gua gak colong tuh sepeda. Tapi kalau motor baru, biar digembok, malingnya bawa mobil box. Paham ya? Makanya menjadi muslim, kalau kepala udah bagus bisa pakai kopiah, badan sudah bagus bisa pakai baju koko, bisa pakai sarung, bisa masuk masjid. Ini nandain bahwa kita sebetulnya udah mulia. Kalau orang sudah mulia mestinya takut hina. Sekurang-kurangnya jangan sampai hina. Kalaupun gak bisa nambah jadi lebih mulia. Jangan udah yang mulia malah demennya yang hina-hina. Alhamdulillah. Di zaman udah rusak Pak sekarang, orang mau nyanyi aja assalamualaikum.
mau nyanyi, nyuruh orang joget, assalamualaikum dulu yang nyanyi. Boleh dijawab tuh? Boleh dijawab? Jawab tanyaan saya, boleh dijawab? Orang mau nyanyi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal dia lagi mengajak pasien. Makanya tanya Imam Ghazali, boleh nggak jawab salam orang yang begitu tuh? Ngerti lah. Oh sekarang enggak. Sekarang malah yang lebih keren begitu. Bikin acara maulid aja kalau bukan artis yang diundang nggak mau datang. Kalau artis yang datang pakai DP, pakai DP. Guru di kampung ngajarin alif, ba, ta, kagak pernah didatengin. Banyak yang begitu. Jadi taatin Allah, taatin Rasulullah. Sholat nyembah siapa? Nyembah siapa sholat? Caranya mesti ikut cara Rasulullah SAW. Islam siapa yang milih? Mesti ikut cara Islamnya Rasulullah SAW. Ibadat siapa yang nyuruh? Caranya mesti ikut cara Rasulullah SAW. Kalau tidak mengajarkan cara Rasulullah, siapapun dia, jangankan orang yang bukan ada hubungan darah, yang ada hubungan darahnya sekalipun Habib itu, jangan diikutin kalau salah. Babnya zaman sudah fitnah sekarang. Ada yang nyela-nyela sahabat, ada yang bilang bapak ibunya Nabi masuk neraka. Ini goblok dan bego nih orang yang begini. Dirinya aja belum tentu masuk surga, dirinya belum tentu mati husnul khotimah, sudah bilang bapak ibunya Nabi masuk neraka. Kalau dibilang bapak ibunya mati masuk neraka, yang tersinggung siapa? Rasulullah SAW. Biar ente seorang sampai pecah kalau Rasulullah marah sama ente, Allah dah hiraukan ente. Jadi ati Allah wa ati Rasul, aqimus shalah wa atuz zakat. Kemudian yang ketiga apa? Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kita nih ada semua sebab siapa ini? Orang tua. Waktu mau dilahirin kita nih orang tua was-was. Orang tua takut kita kenapa-napa. Begitu dinyatakan sudah lahir, girang orang tua. Ya. Girang, senang. Kemudian beliin susu. Gak perlu tahu duitnya dari mana, bapak yang botak-banting kehujanan segala macam, ibu yang nyebokin setengah mati kalau tidur atau lagi tidur bangun ibu, bapak yang nyari duit. Makanya bagi anak kudu taat sama ibu dan bapak. Jangan seperti orang zaman sekarang di zaman modern. Sebentar-bentar kalau ngomong ibuku, giliran bapak membiarin mati. Nauzubillah. Makanya punya anak ngajiin kepada guru yang benar. Jadi waktu sakit, anak gak buru-buru minta air sama kiai supaya bapaknya mati. Banyak kan anak zaman sekarang begitu? Bapaknya baru sakit 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, minta air. Ada yang datang ke kiai, ada yang datang ke Habib. Ngomong bapak itu kurang sehat, udah lama banget ini. Minta air ini. Makanya saya suka bercanda, minta air buat supaya apa nih? Mau saya bercandain buat saya mah. Bapak punya kebun nggak? Ya alhamdulillah ada kebunnya banyak katanya. Berarti minta doanya apa nih? Gak bercandain kalau saya mah. Soalnya udah kebanyakan oknum begitu. Bapak masih hidup kan buru-buru mati supaya bagian waris. Alhamdulillah. Insya Allah nih di sini gak ada anak-anak model gitu. Paham ya? Ngerti ya? Nah makanya seorang bapak juga punya kewajiban kepada anak. Seorang ibu punya kewajiban kepada anak. Sebagaimana anak wajib bakti kepada kedua orang tua. Haknya anak kepada dari orang tuanya adalah an-yuhazzina ismahu, memberi nama yang baik. Jadi kalau punya anak, namain nama yang baik. Ambil nama nabi-nabi, nama para sahabat, nama aulia, nama ulama, namain. Jangan namain anak nyari di sinetron. Ujung-ujungnya tuh anak baru gede dikit belajar joget, belajar ngaji. Alhamdulillah. Gitu. Paham ya? Nah jadi ini semuanya ngaji, niatnya nih, niatin ngaji, bukan niat dengerin ceramah. Kalau ceramah mau bisa jalan di handphone juga banyak ceramah. Saya ogah dibilang berceramah. Ya. Jadi ngaji namanya kita menyampaikan yang hak, mau demen syukur gak udah gitu. Paham ya? Nah jadi rumus menjadi manusia harus menunaikan haknya Allah.
harus menunaikan hak-haknya Rasulullah, harus menunaikan hak kedua orang tua. Orang tua juga harus menunaikan hak anak, memberi nama yang baik, wa yu'allimahul kitab, memberi pelajaran kita, ajarin masukin ibtidah, belajar ngaji alif, ba, ta, terus. Nah, kalau udah dewasa, yuzawwijahu idza adraka. Kalau udah batas usianya dewasa, kawinin. Disuruhnya kawinin. Jangan kayak model anak zaman sekarang, udah punya pacar baru ngomong orang tua. Ini termasuk anak gak bakti namanya nih. Udah gak usah pakai nyari dari sekarang, main Facebook, main apa segala, gak usah. Biar orang tua yang milih. Mungkin ada temennya punya anak, emang keturunan baik, kawinin, jadi punya anak yang bagus. Jangan nyari bini di Facebook. Ya, kebanyakan anak muda sekarang nyari bini di Facebook. Yang perempuan pakai jilbab udah bagus, gitu. Ya. Emang kalau udah kawin kelihatannya bagus, bagus terus lah kalau udah kawin mah. Ngomongnya enak, manja. Coba 3 bulan, 3 bulan aja kawin. Kesenggol belum mau. Ya. Apalagi udah punya anak 3, tidur udah berbunyi bini. Ya, laki udah berbunyi tidur, bini udah berbunyi. Orang maksudnya. Gitu. Jadi carilah kehidupan supaya senang dunia akhirat dengan mengikuti tatanan agama. Kalau kepengen lebih jelas lagi, penjelasan tentang agama, tempatnya adalah majelis taklim. Jadi kalau ada anak kurang ajar sama orang tua, jangan dulu anaknya yang dihukumi salah, kadang orang tuanya yang salah. Dulu pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada anak ngadu sama Sayyidina Umar bahwa dikurang ajarin sama anaknya. Kemudian ada fa'ahdara waladu. Kemudian anaknya dipanggil sama Sayyidina Umar. Ditanya, kau kali ada sama orang tuamu? Apa katanya anak? Ya Amirul Mukminin, bukankah anak itu punya hak dari orang tuanya? Iya, kata Amirul Mukminin. Apa saja? Memberikan nama, mencarikan ibu yang baik, nyariin ibu yang baik. Nah ibu saya katanya orang Majusi, kulit hitam Majusi, termasuk Islam, dikawin sama bapak saya, itu ibu saya. Jadi nggak boleh sembarangan yang bujangan-bujangan yang belum kawin, jangan nyari perempuan sembarangan ya. Sebab itu calon ibunya anak-anak kalian semua. Ya. Kemudian mengajarkan Quran, saya nggak pernah diajarin Quran. Saya nggak pernah diajarin Quran. Memberi nama yang baik, kata Sayyidina Umar. Buat saya dinamain Ju'la. Namanya Ju'la. Ju'la tuh kayak tawon kumbang yang suka main di kebun kelapa. Apa itu? Tawon apa itu? Gua nggak tahu itu. Ya kembang bunga begitu. Ngambil nama tuh anak dinamain Ju'la. Udah nama saya, emak saya orang Majusi, nama saya Ju'la. Diajarin Quran kagak, lah boleh jadi saya bapak saya. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau nggak bisa namain anak, datang ke rumah kiai. Assalamualaikum, nama saya punya anak laki atau perempuan begitu. Tolong kasih nama. Kiai pasti ngasih namanya yang bagus. Tujuannya supaya ini anak karakternya bagus seperti pemilik nama itu. Dan kalau namain anak nggak usah pakai mobil bis kepanjangan. Yang singkat aja udah Abdul Rahman, udah 2 kata saja. Ini kadang-kadang namain anak apa? Wah udah gua kagak nyangkut deh. Banyak banget tuh contohnya kalau namain anak sampai sekampung namanya diberedek itu panjang banget. Akhirnya tuh anak yang udah mestinya bisa jalan nggak bisa jalan. Duduk aja udah duduk geledak. Duduk geledak. Udah dengan kepala geledak nama. Alhamdulillah. Zalik. Nah ini, jadi omongan saya ini sekarang pada malam hari ini tujuannya adalah hadir hal, kesimpulannya adalah menunjukkan bahwa anak sudah berhasil dididik oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal tapi itu anak masih ingat doain orang tuanya. Yang masih hidup orang tuanya insya Allah panjang umur dan ya. Yang jelas insya Allah kalau sekarang kita hadir hal, nanti setelah kita panjang umur sehat afiat, kalau nggak ada umur, anak-anak masih mengingat doain kita sebagai orang-orang tuanya. Dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kita memiliki istri-istri yang soleha, kitanya juga terlebih dahulu menjadi orang yang soleh, barulah kita bisa menjalankan agama dengan sebenar-benarnya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh saya punya saudara akhina fillah harus Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Ini saja yang dapat saya sampaikan.
karena memang fisik saya masih belum begitu sehat, jadi tidak perlu berpanjang-panjang. Insya Allah mudah-mudahan dapat dipahami apa yang saya sampaikan ya. Nah, didik anak yang penting, didik anak. Jangan masukin anak ke sembarangan sekolah, jangan masukin anak ke sembarangan pesantren, karena banyak sekarang ini racun-racun yang menggunakan alat agama. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Halim, ya Rabbana ya Azim, ya Ni'mar Rabb, ya Ni'mar Rabb, ya Ni'mar Rabb. Unsurna wansur auladana wa banatana wa asbaqana wa azwajana wa man tawil huquq alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.